Balikku. Halo, namaku Regina Stella, panggil aku Ella. Halo, namaku Sabto. Nama saya Ayu Purbasari. Halo semuanya, namaku Zidni. Halo, namaku Ron. Halo, aku Dian. Peranku di balik layar sebagai dalang, juga merangkap wrangler, merangkap puppet builder, semua deh. Aku sebagai perancang desain khusus dan juga perajin wayang. Ini saya berperan sebagai asisten produksi dari Rumah Doi Mentari dan juga sebagai videografer. Aku di Desa Timun ini berperan sebagai dalang dan juga asisten dalang dan juga sebagai puppet wrangler. Asisten dalang. Aku sebagai dalang dan juga wrangler. Wrangler itu apa? Wrangler itu adalah seseorang yang bertugas untuk menyiapkan wayang. Jadi kalau misalnya dalam pertunjukan wayang, oh tangannya tuh harus kayak gini nih, oh matanya harus seperti ini gitu. Menerima desain wayang, kemudian melakukan cutting laser, kemudian pengecatan wayang, lalu penggapitan atau membuat stick dan memasangnya, kemudian merangkai bagian-bagian dari wayang sehingga menjadi satu wayang yang utuh. Biasanya akan melihat ke storyboardnya itu bentuknya seperti film tapi pendek-pendek, animatik namanya. Setelah itu mulai proses syuting, pakai kamera, pakai layar, pakai lampu, pakai OHP, dan sebagainya. Sebentar ya, Bu. Ini daun serehnya. Namanya daun kidal. Cilo, jangan rebut-rebut. Sebagai dalang kita tuh melihat animatik dari film yang akan kita buat. Setelah dari animatik itu nanti kita akan melihat breakdown. Jadi dari breakdown itu kita akan tahu, oh pada scene ini ternyata karakter matanya harus seperti ini nih untuk Cila misalnya. Nah kalau untuk Cilo tangannya ternyata harus begini nih gitu. Itu diwujudkan dalam breakdown, kemudian nanti akan dimainkan saat wayang. Kemudian itu nanti mainnya itu di syuting gitu. Kita biasanya akan nonton ulang lagi, apakah masih perlu di retake atau adakah adegan-adegan yang mungkin kurang maksimal gitu. Intinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan adegan yang sempurna gitu. Ketika kami memainkan wayang dengan semua karakter, jadi ada Cilo, ada Cili, ada Cila, ada Ayam, belum lagi ada karakter-karakter yang lain. Nah, kalau sudah ada itu semua dalam satu layar, artinya pemainnya banyak. Nah, kamu bisa bayangkan ya, berarti di bawah layar atau kita dalang-dalangnya ada banyak yang main. Wah, itu pasti di bawah situ kita saling berdesakan gitu. Tabrak-tabrakan kayak gitu tuh seru sekali itu. Terus apalagi ditambah dengan efek-efek. Efek-efek nanti ada nangis, itu semuanya dibikin secara manual, nggak pakai animasi. Kemudian juga ketika membuat efek-efek yang
menarik gitu ya, kayak membuat efek laju atau kecepatan dari bola yang lari, kemudian efek yang wow gitu, kayak misalnya ada sinar berputar dan sebagainya. Itu seru menurut saya itu. Ini Cilo, tangkap ya. Cili tunggu, jangan sampai kena ayam. Mana kalau itu daun serai? Kan aku punya ini, ensiklopedi tanaman. Kalau untuk hal yang paling seru nih selama proses syuting menurutku adalah ketika memainkan wayang. Karena ketika memainkan wayang itu nggak cuma sekedar menggerak-gerakkan badan wayangnya saja, tapi harus ada tekniknya, memainkan perasaan dan juga memainkan emosi. Bagaimana mainin si wayang, wayangnya kecil tuh, tapi kan orangnya besar dengan tempatnya yang kecil gitu. Dan adegannya kadang harus lari-lari atau harus kayak gitu. Nah, itu membutuhkan space, ruang yang lumayan besar. Padahal yang tersedia hanya kecil. Nah, itu menurut saya asik sih, seru karena bisa bareng sama anggota dari tim yang lain. Congklengkeng. Itu saat menemukan sesuatu yang baru. Jadi misalnya kayak adegan yang ini angle-nya baru nih, terus adegan yang itu butuh properti yang baru. Nah, itu ketika kita menemukan sesuatu yang baru itu menurutku seru banget sih. Karena di situ kita kayak jadi otomatis kita terpacu untuk cari solusinya terus kan, dan itu asik banget. Itu kan kumbang tahi. Ketika ayam salto itu direkam sampai sekitar 30-an kali. Kenapa? Soalnya si gagangnya ayam, sticknya itu kalau dia muter itu nabrak ke kepalanya Cili, nabrak ke kepalanya Cila gitu. Jadi ya harus diulang dan diulang. Bunga bola mekar dan terbuka itu kelopaknya, itu menarik gitu. Sulit tapi bisa dilakukan. Kalau udah mekar, bunganya kayak apa ya, Cilo? Bola. Mana ada bunga bola? Itu pas episode kandang ayam baru itu ada scene dimana kandang ayamnya tuh ambruk. Nah, itu wayangnya itu kan kandangnya itu dijadiin potongan-potongan gitu loh, dibagi-bagi. Nah, jadi orangnya banyak, terus besok harus barengan jatuhnya. Jadi lumayan banyak lah yang main. Jadi Oh iya, yang waktu Cila Cili Cilo main gelembung. Nah, waktu itu tuh adegan tersebut aku dan kakak-kakak di tim produksi Dasi Temen itu melakukan berbagai eksperimen agar adegan tersebut berjalan dengan lancar. Saat Cila, Cili, dan Cilo itu main bakiak, karena di situ wayangnya tuh kecil dan itu harus dihubungkan pakai semacam klep gitu yang dia biar bisa muter. Nah, itu klepnya itu gampang lepas gitu. Jadi bagaimana biar klepnya nggak lepas terus wayangnya tetap jalan, itu lumayan sulit. Setelah nonton Desa Timun, aku merasa sangat senang, geli karena tahu ya di balik layar bagaimana prosesnya, terus juga puas. Kayak gini ya, sekarang matanya bisa ngedip-ngedip, senang deh pokoknya. Kalian juga pasti senang. Wow gitu ya, merasa senang, merasa takjub sendiri gitu, dan juga merasa puas. wah seneng gitu loh, soalnya aku baru nonton beberapa ya. Nah, itu sangat menyenangkan lah lihat hasil kerja kerasnya selama ini.
Jujur aku seneng banget setelah nonton film animasi Desa Timun ini yang udah jadi, dan juga ada perasaan bangga karena hasil kerja keras tim produksi Desa Timun yang cukup lumayan panjang ini akhirnya ada juga nih. Akhirnya aku bisa lihat kelucuan Cila Cili Cilo. Lucu banget mereka pokoknya. Perasaannya luar biasa ya kalau diwujudkan dalam kata-kata luar biasa. Oh, akhirnya yang scene yang kita ambil sedikit-sedikit itu diwujudkan dalam sebuah film gitu. Seneng banget dan lega banget karena akhirnya setelah berproses bersama teman-teman produksi, walaupun kita beda-beda tempat gitu ya, ada yang di Bandung, ada yang di Jogja, Jakarta, bahkan ada yang di Shanghai, kita tetap bisa melakukan koordinasi dengan baik, dan alhamdulillah serial Desa Timun ini bisa akhirnya dinikmati oleh khalayak umum. Jadi senang dan lega banget. Anak-anak Indonesia, semoga kalian suka dengan apa yang sudah kami kerjakan ini. Semoga film Desa Timun membuat hari-hari kalian menyenangkan dan ceria. Dan jangan lupa nonton serial Desa Timun. Desa Timun. Serial Desa Timun di Indonesiana TV. Indonesiana TV. Indonesiana TV. Tonton terus ya. Dadah.